akan bahas tentang kondisi kita sekarang seperti apa. Ini memang data yang sebelumnya, data di tahun 2020, tapi menurut saya ini masih relevan. Relevannya karena di awal atau di akhir tahun 2021, kita tuh sudah dapat angin segar gitu ya, karena memang jumlah COVID menurun gitu ya, lalu kemudian ada insentif-insentif untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis, pertumbuhan industri dan mulai dibuka gitu ya, sehingga pertumbuhan yang tadinya lesu menjadi lebih bergairah lagi, seperti misalnya transportasi atau pariwisata. Nah, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa pandemi memang mempercepat kita untuk menghadapi revolusi industri tadi ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi industri, mempengaruhinya kan tentang bagaimana kita akhirnya terdapat perubahan pola. Ada perubahan pola kerja, lalu kemudian ada perubahan pola perilaku, ada perubahan pola konsumsi, ada juga perubahan pola kebutuhan. Kenapa? Karena yang dipandang dulu tidak penting menjadi sekarang lebih penting gitu ya. Demikian juga ini ya, bagaimana kita menyikapi sesuatu. Sehingga memang dari berbagai sisi pertumbuhan pasar, perilaku konsumen gitu ya, lalu kemudian bagaimana kita menyikapi market itu kan akan berubah sesuai dengan pola psikologis yang sebetulnya berubah gitu pada diri individu. Nah, sehingga tentu saja ini akan berdampak tentang bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya kita, mengoptimalkan lingkungan kerja kita, mengoptimalkan dari sisi industri maupun dari sisi market gitu ya. Nah, dari sisi perusahaan menghadapi perubahan-perubahan ini menyikapinya seperti apa? Ya, tentu bermacam-macam dan sekarang pun menghadapinya pun berbeda ya. Kalau saya di kampus, saya tuh kebetulan megang magister psikologi profesi sebagai kepala sekolahnya ya, sebagai ketua prodi. Nah, sehingga di situ tuh ada perubahan peta kompetensi. Karena sepanjang 2020-2021 di mana perkuliahan itu mostly adalah online, kompetensi sebagai psikolog ada beberapa yang tidak bisa gitu untuk ditumbuh kembangkan dalam situasi online. Misalnya dalam hal penggunaan alat tes gitu ya, alat tes yang bersifat membutuhkan keterampilan motorik misalnya ya, atau ada kesinambungan tentang apa yang dilihat lalu kemudian apa yang dikerjakan gitu ya, sehingga biasanya untuk tes-tes psikologi terutama yang untuk anak, tes-tes psikologi untuk kemudian yang bersifat klinis atau yang membutuhkan kemampuan motorik itu akan terhambat. Bagaimana itu dilakukan secara online gitu ya, karena stimulusnya akan berbeda. Nah, ini juga akan memberikan perkembangan kompetensi yang berbeda. Nah, itu dari sisi perkuliahan. Di tempat lain, wah itu lebih beragam dan lebih macam lagi ya. Mulai dari tadi pengaturan waktu kerja di rumah, bagaimana pemanfaatan jam kerja, ada yang kemudian akhirnya jadi terbiasa ya untuk kerja malam gitu ya, atau kerja kok sekarang jadi nggak ada batasan ya, jadi nggak seperti zaman dulu 9 to 5 misalnya seperti itu ya, atau justru ada yang berkurang ya jam kerja. Kebetulan saya juga megang suatu perusahaan yang memang karena menurun gitu ya, jadi memang harus dikurangi jam kerjanya dalam rangka untuk mengurangi pembiayaan SDM. Dan banyak
saya tinggalnya tuh di wilayah Cimahi, deket di Bandung Barat. Nah, di situ tuh banyak pabrik dan banyak sekali pabrik yang tutup ya di situ, bahkan menyumbang yang lumayan besar ya di Jawa Barat nih tentang penutupan pabrik ini. Jadi memang kalau dari sisi bagaimana kita beradaptasi dengan COVID, dari sisi organisasi ini banyak, mulai dari kemampuan menghidupi, kemampuan bagaimana beroperasi, maupun kemudian output yang akan dihasilkan gitu, karena harus disesuaikan dengan situasi, kondisi yang biasanya barangnya bisa dari bahan bakunya dari import, kemudian jadi susah. Sekarang sudah dimulai dibuka, tapi kemudian berarti mulai ditransformasi ya, berarti apakah masih memadai, harganya masih memungkinkan, dan lain-lain. Nah, tentu masalah-masalah ini kan menimbulkan tantangan, menimbulkan pemahaman gitu ya, bagaimana kita menghayati lingkungan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya. Upayanya adalah dari sisi bagaimana kita mengenali lingkungan, dan sisi yang kedua itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dengan menganalisis bagaimana kekuatan kita, apa sumber daya yang kita miliki, dan kemudian bagaimana kita akhirnya dapat menghayati dan menghadapi hambatan-hambatan yang menjadikan sumber stres itu gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bagaimana kemampuan kita untuk menghayati, bagaimana kemudian nantinya bagaimana kita mengekspresikan, dan kemudian yang lebih jauh dimensinya itu adalah bagaimana kita bisa menghayatinya dari sisi sudut pandang orang lain. Jadi terjemahannya kalau kita biasa menghadapi pasar yang A dengan situasi yang B, kita bisa menghayati, oh kebutuhan yang sekarang tidak lagi deh melulu melalui nilai misalnya gitu ya. Karena orang lebih inginnya praktis dibandingkan nilai, misalnya seperti itu. Jadi akan ada analisis lingkungan yang juga akan berpengaruh terhadap bagaimana bisa memanage individu-individu dalam situasi kelompok atau dalam organisasi, atau kemudian dalam penghayatan bagaimana suatu kondisi itu dihayati oleh orang lain. Nah, secara umum maka inilah ya yang akan membentuk intelligence kita, emotional intelligence. Jadi bagaimana kita menghayati dirinya ya, menghayati diri kitanya dengan kemudian mulai tahu, oh dari sisi pribadi saya ini punya kemampuan atau punya kebutuhan apa, atau kemudian saya ini lagi merasa apa misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kan penghayatannya mulai dari diri, dan itu memang subjektif ya, dalam arti memang tidak ada nilai bahwa oh ini benar ya, oh ini salah ya, itu tidak. Jadi semakin kita mampu gitu ya mengenali, berarti memang semakin tinggi emotional intelligence-nya gitu. Jadi bagaimana ini kemudian akan berfungsi ya gitu, emosional dan social function-nya. Lalu kemudian bagaimana mengekspresikannya, bagaimana akan dipadu-padankan gitu dengan permasalahan lingkungan, bagaimana kita menghayati lingkungan bisa terbantu seperti apa, misalnya jadi dengan mengemukakan si asertif, lalu kemudian bisa menghimpun, sehingga akan berpengaruh terhadap performance sebetulnya, terhadap bagaimana kita menghayati permasalahan umum untuk kemudian kita bereaksi, bagaimana kita akhirnya dapat memberikan ide, kemudian dapat menyatakan diri gitu ya dengan melalui ekspresi emosi,
yang dituangkan dalam self expression tadi. Nah, lalu kemudian juga dalam hal tadi memanage stres tadi, dengan kita punya optimisme, dengan kita punya stress tolerance, dengan kita punya fleksibilitas gitu ya, ini akan memberikan kita ruang gitu ya untuk memanage kapan nih harus ada tindakan segera gitu ya, sehingga dengan ada manajemen kita akan tahu fungsi untuk bereaksi itu sebaiknya bagaimana dari sisi ekspresi, dari sisi priority akhirnya kita tahu, sehingga kita punya fleksibilitas mana nih yang harus segera, mana yang bisa ditunda dan lain-lain. Dan ini memang akan menunjukkan range tadi ya, dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu decision making. Decision making berarti adalah kemampuan dalam hal pengambilan keputusan, mulai dari mengenali permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu seperti apa, dan kita punya sumber daya apa, sehingga mampu untuk menganalisis dan kemudian akan diambil keputusan apa yang akan kita lakukan gitu ya terkait dengan permasalahan yang diambil tadi. Nah, lalu kemudian punya reality testing. Jadi kita tahu bahwa betul loh ini masalahnya bukan sekedar apa yang kita pikir itu masalah saja gitu ya, atau yang apa pikiran kamu saja gitu ya. Tapi memang ada gitu ya. Jadi ada bisa dihayati dan kemudian secara objektif juga ada. Dan kemudian punya kontrol ya terhadap upaya-upaya dalam hal pengambilan keputusan tadi. Nah, lalu kemudian berikutnya itu adalah yang tadi interpersonal. Interpersonal berarti adalah bagaimana kita bisa berempati terhadap lingkungan, terhadap seseorang yang lain gitu ya, terhadap memahami permasalahan orang seperti apa gitu ya. Lalu juga punya kemampuan dalam menjalin interpersonal relationship dan kemudian punya social responsibility. Jadi artinya punya tanggung jawab secara sosial seperti apa yang bisa kita lakukan dalam hal untuk membuat kelompok lebih optimal, dalam membuat organisasi juga lebih produktif, dalam membuat kelompok orang ini akan menjadi tadi ya efektif dan lebih produktif. Nah, memang kemampuan yang berbeda-beda kita ngelihatnya akhirnya menjadi kemampuan atau kompetensi. Itu didasarinya tentu dari ini ya, dari ability kita mempersepsi diri, mengekspresikan diri, bagaimana kita dapat menjalin relasi interpersonal, bagaimana kita dapat membuat keputusan, maupun bagaimana kita dalam hal menangani stres gitu ya. Nah, ini memang kemudian menjadi suatu kesatuan yang utuh yang akan menandakan kualitas. Kenapa akan menandakan kualitas? Kalau ini benda ya, kualitas itu nggak bisa tiba-tiba ada. Tercipta langsung baik dan itu nggak ada. Jadi untuk kualitas berarti kan harus tahu apa yang dibutuhkan, bagaimana dia bisa efektif, bagaimana dia bisa optimal gitu ya, sehingga itu adalah kualitas. Dan berarti emotional intelligence juga sama. Tidak serta-merta begitu lahir kita semua punya ini gitu ya. Karena memang harus dilatih. Karena memang harus dikembangkan. Nah, bagaimana upaya untuk melatih dan mengembangkannya? Yang paling bertanggung jawab memang diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan pendidikan kita, bukan jabatan kita, sehingga tidak menjamin kalau kita dikasih jabatan, misalnya sebagai atasan, kita dikasih jabatan sebagai direktur, berarti otomatis
kita bisa ngambil keputusan, kita bisa punya interpersonal skill yang bagus, kita punya stress management yang baik, kita bisa mengekspresikan diri dengan baik, itu belum tentu. Jadi label lingkungan itu tidak akan mempengaruhi bagaimana kualitas yang ada di dalam diri kita. Jadi diri kita lah yang harus mengembangkan bagaimana kita akhirnya memiliki ability itu yang kemudian nanti akan bersatu membentuk emotional intelligence. Jadi memang ini pun akan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan kita ya. Karena kita sebagai individu kan memang akan berkembang dari waktu ke waktu gitu ya, dan pasti ada fasenya ini. Yang misalnya akan masuk ke dalam fase dewasa muda, dewasa madya, lalu kemudian akan masuk ke fase yang ini gitu ya, yang masing-masing kan punya tuntutan perkembangan gitu ya, sehingga pasti akan menemui masalahnya gitu, sesuai dengan fasenya. Nah, emotional intelligence itu juga tidak melulu, wah kalau dia orangnya bisa ngambil keputusan, pasti dia akan selalu beruntung dan kemudian dapat selalu bisa mengambil, belum tentu juga ya. Karena memang harus dilihat fasenya seperti apa, bagaimana dia beradaptasinya seperti apa, bagaimana dia menghayati setiap fase pertumbuhannya seperti apa, sehingga memang selayaknya intelligence yang lain seperti misalnya social intelligence, emotional intelligence, psychology dan yang lain-lain itu akan berkembang. Berkembangnya itu adalah naik turun ya. Jadi otomatis memang upaya atau tanggung jawab terbesar dalam hal membuat ini lebih efektif, lebih produktif itu adalah diri kita sendiri. Jadi memang kalau dilihat dari apa sih emotional intelligence, ini bahasannya sudah lama dan lain-lain, itu betul. Karena berkembangnya di tahun 95. Dan kemudian sebetulnya kalau kita bahas dari sisi emosi, itu lebih lama lagi. Tahun 68, bahkan dari tahunnya teori dari Meyer yang awal ya, yang kemudian akhirnya berkembang ke traits yang itu juga bahasannya tentang emosi. Jadi itu jauh lebih lama lagi. Nah, namun bagaimana kita akan menggunakan apa yang kita punya dengan dilatih, dengan dibuat menjadi lebih berkembang. Nah, itu tuh mulai ada di tahun 95. Jadi bukan serta-merta seseorang yang kemudian diberi jabatan sebagai leader otomatis akan menjadi leader yang baik. Seseorang yang dikasih usia yang lebih tua otomatis menjadi bijaksana, itu juga tidak gitu ya. Jadi memang harus mengalami pertumbuhan pribadi melalui dari kapital-kapital atau sumber daya yang kita miliki sendiri. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah disampaikan, kalau Goleman itu tahun 95, kalau tadi saya bahas tentang sumber daya untuk membentuk emotional intelligence, itu dari Baron ya. Baron itu lebih muda, jadi lebih baru dari Goleman ya, sekitar di tahun 2000-an lah. Nah, namun keduanya ini memiliki hal yang serupa, yaitu adalah bagaimana kita mengenali lingkungan, itu adalah jadi salah satu dimensi yang akan mengembangkan emotional intelligence kita gitu. Nah, yang disebut mengenali bukan mengartikan, jadi bukan secara kognitif kita memahami, oh itu ada masalah itu, oh ini ada sumber dayanya, bukan itunya ya. Tapi tentang bagaimana kita berinteraksi dan kemudian akhirnya bisa menghayati, melakukan empati, dan kemudian akhirnya bisa kalau mau membantu berarti ada asertif, kalau bisa membuat
kelompok bergerak bersama berarti adalah kemampuan untuk manage gitu ya. Nah, salah satu yang kemudian harus dikembangkan itu adalah kemampuan kita memahami ekspresi gitu ya. Bahkan ada salah satu tokoh namanya Paul Ekman, masih ada, membahas khusus tentang micro expression. Karena micro expression yang muncul 3-4 detik awal sebelum kemudian kita bisa mengatur yang lain gitu ya, itu tuh akan memberikan pemahaman tentang apa yang dihayati, sehingga bagaimana kita akan merespon gitu ya, tentang bagaimana dia mengartikan informasi, sehingga apa yang terjadi pada dirinya gitu ya, untuk kemudian kita tadi dapat berespon lebih baik, dapat mengambil keputusan lebih baik, dan akhirnya dapat memanage hal yang lebih baik, baik itu dalam hal pengambilan keputusan, memanage stres, dan lain-lain. Kita menghayati bahwa oh ini ada gerak yang mungkin lazim gitu ya yang terjadi, dan kemudian memungkinkan dia untuk bereaksi. Nah, responnya itu dikarenakan mikir tadi gitu ya. Betul ya, jadi yang nomor 1 memang mikir gitu. Kalau dilihat, kita bisa lihat dari alisnya, dari tatapan matanya, arah matanya, lalu kemudian bibir, lalu kemudian gerak tangan gitu. Jadi gestur. Ya, jadi memang ini akan mengarah pada sesuatu gitu. Jadi kalau tadi pertimbangan rekan-rekan, oh ini dia menghadapi sesuatu, kemudian merencanakan sesuatu yang kemungkinan karena dia menghadapi kekalahan atau persaingan, ya betul ya. Jadi ini lebih ke konfrontasi yang memang mengarah pada objek yang ada di luar gitu. Jadi berbeda dengan yang nomor 1. Nomor 1 objeknya bisa jadi tidak ada di luar, tapi ada di pemikirannya sendiri gitu ya. Nah, sehingga memang ada perbedaan ya, walaupun orang sama, tapi dengan ekspresi yang berbeda kita dapat mengenali hal yang berbeda pula. Nah, kalau yang ketiga apa nih kira-kira? Jadi memang ada pertimbangan ya yang memang dipikirkan terkait dengan sesuatu hal tadi, sehingga dari arah yang berbeda, pola yang berbeda, akan mungkin kita akan mengartikan hal yang berbeda juga. Demikian juga nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan 5 apa nih artinya? Itu bisa pasrah ya, bisa ya sudah, betul ya. Ya sudah gitu ya. Jadi punya harapan tapi kemudian tidak terwujud gitu ya. Nah, atau oh my god gitu ya. Oke. Jadi memang ada sesuatu yang kemudian tidak seperti apa yang dipikirkan gitu ya, yang kemudian akan menghasilkan sesuatu. Itu yang keempat. Kalau yang kelima itu ya, takjub, happy, bahagia, sukses gitu ya. Walaupun kayak gini ya, kok kayak ngejambak gitu ya, tapi kita semua tahu nih dari ekspresi matanya, dari mata, alis, lalu kemudian mulut yang tersenyum gitu ya. Ini lebih menggambarkan kebahagiaan dibanding kekesalan atau kecemasan gitu ya, walaupun si tangan itu adalah menjabak rambutnya gitu ya. Nah, ini tentu saja karena Bapak Ibu sudah lebih mahir dan boleh dibilang berarti emotional intelligence-nya sudah tinggi gitu ya, bisa mengenali ekspresi dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk anak atau untuk yang kurang ya, ini tuh tidak bisa dikenali Bapak Ibu. Jadi orang akan melihat 1 sama 3 itu sama. Orang akan melihat nomor 5, oh jambak rambut. Ini seringnya ya apabila misalnya kita menggunakan observasi untuk kemudian dalam hal pengambilan keputusan gitu ya, masih ada aja gitu teman-teman atau rekan-rekan yang kemudian hanya melihat dari satu sisi gitu ya, kurang bisa
melihat secara keseluruhan untuk ini ya, berarti ini yang dia hayati ya, berarti si asesi bisa kita nilai seperti ini ya dalam hal penghayatan terhadap masalah. Nah itu juga nggak semua bisa ya melakukan seperti itu. Sehingga bagaimana kita bisa menghayati, bagaimana kita bisa berempati, bagaimana kemudian nanti pada akhirnya kita dapat berekspresi gitu ya dengan lebih tepat, lebih sesuai gitu ya dengan masalah, sesuai dengan kondisi lingkungan gitu ya, itu akan lebih optimal gitu dalam hal kemudian nanti beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan masalah. Nah, jadi rekan-rekan dalam hal kemudian kita menganalisis, jadi seperti apa nih emotional intelligence kemudian bisa punya peran gitu. Bahkan kalau Goleman kan bilang 80% ya produktif, 80% kesuksesan itu dari sisi emotional intelligence. Nah, kalau dilihat dari situ, memang kalau saya sih melihatnya nggak plek-plek, wah ini berarti kalau semakin seseorang itu supel, empati, dan lain-lain, tapi kalau yang nggak bisa mikir ya tetap aja ya. Nah, tapi maksudnya kalau kemudian kita bisa mengoptimalkan emotional self-awareness, jadi penghayatan diri, oh saya begini, kita bisa mengembangkan asertivitas, kita bisa mengaktualisasi sendiri, berarti dari sisi intrapersonal itu akan baik, diiringi dengan interpersonal juga baik, dalam hal kita punya interpersonal relation yang baik juga, empati yang baik juga, lalu kemudian punya tanggung jawab sosial juga, dan itu akan memudahkan kita untuk kemudian memiliki kemampuan stress management yang lebih baik. Karena tadi sumber stres itu adalah dari dalam dan dari luar. Jadi kalau hanya bisa ngelola diri, nggak bisa ngelola lingkungan, kurang optimal. Hanya bisa mengelola lingkungan, nggak bisa ngelola diri, sama kurang optimal juga. Nah, berarti kemampuan dalam hal pengelolaan intrapersonal, interpersonal akan memanage stres, akan membuat kita lebih mampu adaptif, pada akhirnya akan membuat kita lebih mampu juga memiliki reality testing, punya fleksibilitas, dan akhirnya punya kemampuan dalam problem solving. Demikian juga kemudian akhirnya punya stress tolerance, jadi ambang stresnya semakin diperbesar, walaupun kalau terlalu ini kan berarti kita nggak tahu nih ya urgensi ya, jadi lebih optimal gitu ya. Demikian juga dalam hal impulse control-nya, sehingga secara general mood akan memiliki kemampuan dalam menghadapi permasalahan yang pasti akan ada di setiap tahap perkembangan, sehingga akan dikembangkan happiness, akan dikembangkan optimisme. Karena memang happiness, apalagi kemudian banyak survei-survei ya yang kemudian digunakan untuk kemudian menelaah tadi indeks kebahagiaan gitu ya. Oh ternyata orang desa lebih bahagia ya. Oh ternyata orang ini lebih bahagia dan lain-lain ya. Tapi bukan itu sih masalah pentingnya, tapi adalah bagaimana akhirnya general mood menjadi lebih optimal gitu ya. Yang pada akhirnya nanti akan mengoptimalkan performansi kerja. Sehingga kalau dilihat gimana nih jauh nih dari sisi emosi ke pekerjaan. Kalau dirunut bisa sangat nyambung dan bisa sangat menunjang untuk lebih produktif. Nah ini sih kalau yang ini dari Goleman ya, bahwa memang EQ, emotional intelligence atau emotional quotient itu akan memprediksi 75-80%. Sisanya oleh IQ. Tapi kalau saya dan kebanyakan psikolog pasti akan menganalisisnya tidak hanya dari sisi emosi. Pasti ya, kalau dalam hal assessment kita kan tidak hanya dari sisi emosi, walaupun itu sangat penting juga. Jadi pasti emosi pasti akan diukur gitu ya untuk kemudian ditelaah. Tapi kemampuan intelektual
pun sama pentingnya. Bagaimana dia bisa memahami masalah, bagaimana dia bisa menggunakan logika, bagaimana dia bisa belajar hal yang baru gitu ya. Intelektual itu akan penting. Demikian juga dengan performa kerja yang dihasilkan dari sikap kerja maupun dari kemampuan manajerialnya. Ya Bu, masih waktunya udah mau ini Bu. Kalau Udah bisa mau ya? cepat. Ya. Biar ada tanya jawab Bu. Ya. Jadi memang kalau dari sisi emotional intelligence ini yang tadi ya yang sudah dibahas bahwa memang penghayatannya tidak hanya dari sisi diri tapi juga dari bagaimana kita mengenali lingkungannya gitu ya, sehingga kita bisa memanage ini tidak hanya tadi terhadap stress management ya, tapi kemampuan adaptasi di dalam lingkungan. Nah, sehingga ini saya percepat ya, sehingga semakin kita berlatihnya ya, mungkin juga akan didorong oleh kondisi lingkungan dan pengalaman yang kita alami. Jadi kalau anak atau kalau kita ya tidak pernah menghadapi kegagalan, tidak pernah menghadapi kecemasan, kesedihan, itu memang range emosinya memang segitu ya. Sehingga kita mungkin akan sulit menghayati kenapa sih orang lain sedih. Kenapa ya dia konflik? Mengapa ya? Nah, jadi empatinya berarti menjadi lebih tumbuh karena nggak pernah ya kita menghayati itu gitu. Sehingga memang ini ya bagaimana kita menghayati diri untuk kemudian bisa punya well-being, self-control, kemudian dari sisi emosi, sosial, terus kemudian adaptasi dan motivasi, itu sangat didorong ya oleh diri yang kemudian berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana kita menghayati lingkungan dan bereaksi terhadap apa yang lingkungan berikan gitu ya pada kita, atau bagaimana kita menghadapi lingkungan tadi. Nah, sehingga rekan-rekan ini untuk pengembangannya dari sisi emosional nggak bisa jalan sendiri karena tadi ya kita sebagai psikolog dan mungkin rekan-rekan yang juga menggunakan pemeriksaan psikologi dalam hal pemilihan karyawan atau dalam hal kenaikan jabatan, dalam hal promosi dan lain-lain, itu paham tidak hanya satu sisi yang kita lihat, tidak hanya satu emosi. Jadi emosi ya betul akan mempengaruhi performance, tapi juga akan dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya. Jadi IQ ke arah intrapersonal yang kemudian akan menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, yang kemudian akan mendorong managerial quotient tadi, interpersonal, dan sehingga apabila berkesinambungan penghayatan terhadap diri dan lingkungan, akan buat kita punya stress management, kemampuan adaptasi, sehingga punya EQ yang lebih baik juga. Jadi secara umum ini sebetulnya kita bisa buat di dalam kurikulum. Jadi untuk rekan-rekan yang di dalam pengembangan karyawan, pengembangan SDM, atau bagian LO mungkinnya ini juga bisa dibuat ke dalam bagaimana kita akhirnya memiliki sumber daya yang optimal, atau mungkin talent future yang nanti dia akan jadi leader-leader yang baik, yang akhirnya nanti dia punya emotional intelligence yang tinggi. Kita bangunnya seperti apa? Karena ini bisa dilatih. Kita bisa buat si kompetensi-kompetensi ini ke dalam sub-sub kompetensi untuk kemudian nanti akan dibangun sendiri-sendiri. Nah, pembangunannya ini bisa menggunakan kurikulum masing-masing gitu ya. Jadi untuk self management dibangun dari 4 ini, social awareness dibangun dari 2, relationship management dibangun dari 5, atau self awareness dimulai dari tahap yang pertama. Dan ini sudah banyak penelitiannya dan sudah proven gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja adaptasi karena memang penelitiannya banyak tentang evidence based kompetensi model, bagaimana kita membangun emotional intelligence ini. Nah, jadi akhir kata rekan-rekan, emotional intelligence is a way of recognizing, understanding, and choosing how we think, feel, and act. It shapes our interact with others and our understanding of ourselves. It define how and what we learn. Jadi akan menentukan bagaimana kita berkembang, bagaimana kita menentukan kita belajar,
menentukan prioritas gitu ya. Dan kemudian akhirnya akan membuat kita bisa menjalani hidup atau mencapai target-target yang memang kita ingin capai itu dengan lebih baik lagi gitu ya, karena memang emosi itu adalah sebagian besar yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita akhirnya termotivasi, bagaimana kita akan menghayati permasalahan dan menghayati urgensi. Ini harus segera dilakukan, ini harus segera dibenahi, dan lain-lain.